masyarakat lil tathhir. Jadi untuk mensucikan mereka, laisa lil ihana, ya kan? Jadi tidak untuk menghilangkan, tapi untuk mensucikan. Di mana kalau sudah selesai akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan di dalam. Tapi intinya belakangnya Allah sudah, Nabi SAW sudah menyebutkan adkhalahullahu jannah. Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam. Jadi makanya modal utamanya adalah al-iman. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis pertama ini mengisyaratkan tentang pentingnya kita menjaga keimanan kita, karena ini modal yang begitu besar kalau kita ingin punya pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, habis, putus harapan kita jemaah sekalian. Sehingga tidak mustahil jemaah sekalian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai zaman dulu itu memperhatikan bagaimana caranya supaya keimanan yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman ini tidak rusak, tidak bercampur dengan syirik. Karena di sini disebutkan man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi gimana caranya supaya tidak bercampur keimanan itu dengan syirik? Sehingga dari zaman dulu Nabi SAW menafikan, melarang semua praktek-praktek yang memungkinkan seseorang jatuh kepada perbuatan syirik. Jemaah sekalian, dulu Nabi melarang loh orang pergi ke kuburan. Kenapa? Karena penyembahan terhadap berhala. Zaman Nabi Nuh dulu jemaah sekalian, itu berawal dari kuburan-kuburan. Orang-orang soleh, ya, yang meninggal dikuburkan, kemudian dibikin seperti patungnya, ya kan, supaya mudah untuk diingat, ya. Tapi mereka tidak menyembah patung itu, tidak. Dia hanya prasasti saja untuk diingat saja. Tapi generasi berikutnya sudah berubah. Yang berikutnya lagi sudah langsung berdoa sama. Makanya Nabi SAW melarang. Di Madinah Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, karena imannya masih belum kuat. Ketika keimanan kuat, baru. Jadi akidahnya, tauhidnya bagus, baru Nabi mengatakan, al-an fazuruha. Kalau sekarang silahkan kalian kunjungi, ziarahi kubur itu. Fa'innaha tudzakirukumul maut. Sebab itu bisa mengingatkan kematian buat kalian. Jadi ada isyarat juga bahwa orang ziarah kubur itu salah satu di antara tujuannya bukannya sekedar mendoakan. Sebab kalau mendoakan kan dari mana saja bisa kan? Dan repot juga kita. Kalau mau berdoa harus datang, repot juga. Kalau doa sudah di mana saja. Tapi yang paling esensial untuk ziarah kubur itu adalah bagaimana kita ingat akan kematian. Kalau berdoa bisa di mana aja. Ya, kalau datang ya bagus juga. Ya kan? Bersamaan dengan hadirnya perasaan kita kalau kita akan menjadi seperti mereka. Pokoknya dari dulu ya Mas. Orang datang ke dukun dilarang oleh Nabi. Karena man atakahinan atau arrafan, siapa orang yang datang ke tukang ramal, fasa'alahu an syai', lalu dia tanyakan sesuatu kepadanya, fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya. Nabi mengatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu seperti orang yang ingkar, kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Atau ada riwayat lain mengatakan la tuballahu salatu arba'ina yauman. Salatnya 40 hari tidak akan diterima. Berat jemaah sekalian. Semua itu tujuan untuk menjaga ini. Kalau ini terjaga, iman itu terjaga dari syirik, kita masih punya pengharapan. Makanya modal utamanya adalah, dan ini perlu selalu dipupuk akhirnya, selalu dipupuk keimanan ini. Ya tambah lama tambah bagus. Ini kurang lebih hadis yang pertama. Ya. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang bisa membangkitkan pada diri kita pengharapan, menampakkan betapa besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar
radhiyallahu anhu qala, di mana dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang melakukan kebajikan, dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Au azid, atau boleh, atau bisa tambah lagi. Jadi tradisi ketuhanannya minimal 10. Au azid, bisa ditambah. Ya, beberapa ayat di Al-Quran menjelaskan orang yang bersedekah di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti orangnya nanti bisa seperti satu benih ditanam tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ya 1 jadi 7, setiap tangkai ada 100 mi'ata habbah jadi 700, terus wallahu yudha'if liman yasha. Ya, ini karunia Allah Subhanahu. Wa man jaa'a bisayyi'ah, orang yang melakukan kejelekan, fajaza'uhu sayyi'atun misluha, maka balasannya enggak 1:1. Kalau kejelekan, kalau kebaikan 1:10, kalau kejelekan 1:1. Bahkan Allah mengatakan au aghfir, atau aku akan ampuni. Jadi sudah kalau nggak dihitung 1:1, atau aku akan ampuni. Lihat bagaimana besarnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan satu kebajikan, ya. Kita dengerin ngaji gitu jemaah sekalian tadi, ya kan? Orang yang ngaji, dia akan mendapatkan untuk setiap satu hurufnya, Nabi mengatakan hasanah, satu kebajikan, wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebajikan itu 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi orang baca alif lam mim udah dapat 30 ya mas sekalian. Ya. Orang sambil jagain parkir Yasin dapat 20. Iya, gaya. Alif lam ra dapat 30 ya mas sekalian. Ya kan? Gampang ya mas sekalian. Makanya para ulama mengatakan, terus dari mana orang beriman itu tidak akan masuk surga? Artinya gini, sebagian sahabat itu kalau kita bahasakan bagi bahasa kita, orang itu di yaumil akhir, kalau nanti diaudit amalnya, ternyata amal jeleknya bisa lebih banyak saat dihisab daripada amal baiknya. Ini kalau penjahat tengik banget. Kenapa? Masa iya amalan yang 1:1 bisa mengalahkan amalan yang 1:10? Itu kan orang yang susah banget untuk melakukan kebajikan. Maka besar, ya. Kita memang tidak boleh jemaah sekalian bangga dengan amal yang kita lakukan, ya. Tapi itu memberikan pengharapan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima, ya kan? Kalau tadi Fahmi yang baca, kita yang dengar insyaallah dapat, sebab as-sami' al-qari', ya kan? Yang mendengar sama dengan yang membaca. Jadi sudah 1:1 kalau kejelekan atau apapun. Terus apa kelanjutan hadisnya? Wa man taqarraba minni shibran, siapa orang yang mendekat kepadaku 1 shibr, itu 1 jengkal, dengan ketaatannya. Maksudnya orang yang mendekat kepada Allah dengan ketaatannya 1 jengkal, taqarrabtu minhu dira'an, aku akan mendekat kepadanya dengan rahmatku 1 hasta. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Dia belum nyampe, gitu kan? Nah, belum nyampe, Allah sudah sampai duluan. Wa man taqarraba minni dira'an,
Siapa orang yang mendekat kepada aku, satu hasta,